terima kasih ya Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai pada hari ini itu karena kasih karunia Tuhan. Tuhan, kami percaya pada saat kami sungguh-sungguh beribadah, di dalam ibadah itu mengandung janji. Baik buat kehidupan kami yang selama kami hidup di dunia ini dan kehidupan kami nanti di dalam kekekalan. Terimalah pujian penyembahan kami Tuhan. Karena kami percaya pada saat kami sungguh memuji Engkau, sungguh-sungguh memuji menyembah Engkau yang bertakhta di atas pujian kami. Ada kelegaan, ada kemenangan, ada sukacita, ada berkat-berkat Tuhan yang turun. Dan pada saat kami mendengarkan firman, kami diberkati. Terima kasih Bapa. Untuk bungkus semua kami dengan kuasa darah Yesus. Semua jaringan kami serahkan kepada Tuhan. Kami percaya pelayanan kami berkenan dan hidup kami berkenan kepada Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya dan mengasihi Tuhan, katakan amin. Penolong dalam hidupku, percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntut langkahku, Yesus, perlindunganku. Tuhan, kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padaku ku berseru, Kau penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu, Wajah-Mu murni hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Tuhan yang menjadi kekuatan bagi setiap kami. Kau ada dalam setiap musik hidup kami Tuhan. Dan kami tahu Kau adalah Allah Immanuel yang senantiasa menyertai kami. Kita pernah berjalan sendiri Tuhan. Kau Tuhan yang membuat kami berdiri tegak. Kau Tuhan yang membuat kami melihat hal-hal besar indah terjadi digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Percaya hanya kepadamu. Pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Dalam kesesakan, Kau gunung batuku dan persahabatku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah
Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Saya mengundang semangat Tuhan untuk bangkit berdiri. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu kami berseru. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Haleluya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau juru selamat kami.
Dikuduskanlah nama-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu Bapa dalam seluruh aspek kehidupan kami Tuhan. Engkau ambil alih, Engkau berkuasa, Engkau bekerja. Karena kami punya Tuhan yang besar, di mana bagimu Tuhan segala sesuatu menjadi mungkin. Kami punya Tuhan yang dahsyat, kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Pujian, Kau layak. Terima pujian, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja terima pujian, Kau layak. Terima pujian, Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Kau layak. Terima pujian, Kau layak. Terima pujian, Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Kau layak. Terima pujian, Kau layak. Kepada Tuhan ada penghormatan dan kepada Tuhan. Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Kau layak terima segala pujian dan hormat dan kemuliaan dan pengagungan Tuhan. Raja di atas segala raja, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Setiap kita yang bangga kepada Kristus Yesus Tuhan, pengikut Kristus, katakan amin. Mari kita sapa kanan kiri kita, katakan shalom. Kau luar biasa di dalam Tuhan. Shalom buat Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang beribadah lewat live streaming gereja His Grace Church. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom semuanya, haleluya. Tuhan itu baik, sungguh baik, sangat baik dan teramat maha baik dalam hidup kita. Siapa yang setuju dengan hal tersebut? Katakan amin. Tuhan baik, selalu baik, teramat baik. Amin. Mana aminnya saudaraku? Amin, haleluya.
pada bersuka cita dalam Tuhan. Kasih senyum yang terbaik kepada Tuhan dan berikan hatimu kepada Tuhan. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan kepadaku. Setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik. Kalau kurang bersemangat, kalau boleh sambil goyang kanan, goyang kiri, ada masalah, ada pikiran, katakan dulu itu, Tuhan yang akan memperbaharui dan memberkati kita semua. Katakan amin. Amin. Kita memuji menyembah Tuhan, karena Tuhan senang loh dipuji, jangan disembah. Ayo berikan yang terbaik kepada Tuhan, kita menari buat Tuhan. Baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan kepadaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Saya mengajak saudara angkat tangan sambil tunjuk ke atas, sambil katakan Yesus luar biasa. Setianya tak pernah berubah, Tangannya saudaraku, sekarang dan selamanya. ajaiblah kuasa dalam namanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Kekasih jiwaku, Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena hatiku padaku kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, angkat lagu pujian ku dengar namamu. Sedang ku puji.
kehendak, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Jiwa kalau bertemu dengan kekasih kira-kira senang gak sih? Wajahnya memerah, dadanya deg-degan. Nah, jadi kalau kita lagi mengatakan Yesus adalah kekasih jiwa kita, maka wajah kita harusnya sumringah, senang. Jadi yuk, tunjukkan gimana sih kita mau ketemu kekasih kita. Amin. Haleluya. Sambil joget juga boleh. Karena biasanya orang mau ketemu kekasihnya nari-nari kan. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasihmu padaku hidup dosaku. Dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian tinggikan namamu. Dengan kehendak ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan kehendak ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Haleluya Yesus kekasihku. Saudara mungkin boleh silakan duduk. Waktu kita datang ke sini harusnya berbeda dengan setelah kita beribadah. Sepertinya ada sesuatu yang Tuhan berikan dan segarkan dalam kehidupan kita. Karena dia adalah juru selamat kita, dia adalah kekasih jiwa kita. Bagi kita kalau kita baru ketemu dengan kekasih kita pasti senang banget gitu ya. Benar gak saudaraku dalam Tuhan? Iya kan? Jadi berikan yang terbaik pada saat kita memuji, menyembah Tuhan. Karena tujuan kita beribadah, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Lewat pujian, penyembahan kita, Tuhan bertahta. Amin. Waktu tembok Jericho hancur bukan dengan sesuatu hal mereka dengan kekuatan mereka, tapi mereka hanya memuji Tuhan. Dan saya percaya orang-orang yang sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan suka. Amin. Kita adalah pribadi-pribadi yang hari demi hari menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau begitu kita nyanyi sekali lagi. Kita katakan bahwa tiada terukur besar kasih setia Tuhan, dan saya mau untuk setiap kita, baik Bapak Ibu yang beribadah lewat live streaming atau YouTube siaran ulangan gereja His Grace, boleh sambil menari dan berjoget dimanapun saudara berada. Musik. Haleluya. Tiada terukur besar panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalam tak dapat diselami, pasti sejauh besar selamanya, pasti sejauh besar selamanya. Jiwaku memuji, bersorak perbuatanmu, besar anugerahmu, tak berhenti memuji namamu. Lagi tiada terukur besar kasih setiamu. Saya mengundang sekali lagi Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk boleh bangkit berdiri. Haleluya.
panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan hatiku bersyukur. Ku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku bersorak memuji Kau, Yesus. Dan perbuatanku besar anugerahmu, tak berhentiku memuji namamu. Setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Terbaik buat Tuhan, lebih meriah lagi. Berikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup. Haleluya. Firman yang hidup yang menjadi daging adalah Yesus. Dan pada saat kita beribadah, kita harus bertemu dengan firman yang hidup melalui rema-Nya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Jangan lewatkan 1 menit pun pada saat kita mendengarkan firman Tuhan. Biar segenap hati kita, segenap jiwa kita haus dan lapar akan kebenaran. Karena firman-Nya, kebenarannya yang akan memerdekakan setiap kita. Bapak, ini hidup kami Tuhan. Ini hati kami. Buka setiap telinga kami Bapak. Sehingga setiap kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Pastor Sanili sungguh menjadi berkat buat kami Bapak. Buat kami haus dan lapar akan firman-Mu Tuhan. Jadikan hati kami menjadi tanah yang subur. Kami gak mau biasa-biasa Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Bersama Kristus Engkau menjadikan kami menjadi pribadi yang luar biasa. Bersama Kristus Engkau Tuhan yang semakin besar dalam hidup kami. Berkati Tuhan hamba-Mu Pastor Sanili itu. Engkau urapi dia Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Dan kami Tuhan, kami minta porsi yang lebih. Dalam nama Yesus, pengurapan yang lebih untuk kami menjadi pelaku firman-Mu. Dan bersama Kristus kami akan melakukan hal-hal yang luar biasa digenapi dan tergenapi dalam hidup kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Amin.
di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Saya mengundang Bapak Ibu Jemaat Tuhan untuk mengikuti. Ku menyembah Roh Kudus hadirat-Mu, habiri tetap kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Bapak Ibu angkat tangan kita masing-masing kepada Tuhan. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami percaya penuh kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di Kelepaskan terjadi di sini. Kelepaskan terjadi di sini. Dengan hormat kami memanggil Pastor Fani. Tuhan Yesus, terima kasih biarlah kami bisa menjadi seorang murid yang bisa mendengar firman-Mu dan berubah menjadi suatu pelaku-pelaku firman yang menjadi teladan untuk semua anak-anak Tuhan di jemaat ini dan juga di seluruh anak-anak Tuhan yang lain, sehingga kami menjadi seorang yang mempunyai transformasi di dalam hidup kami semua. Di dalam nama Yesus, berbicaralah Engkau Tuhan, biar kami semua bisa tunduk di dalam firman-Mu. Haleluya. Amin. Saya juga nggak nyangka ternyata direkam ya. Ya kan? Jadi ada kelompok Zoom saya, dia punya jemaat di Bandung, anak muda umur 18 gitu. Dia suka dengerin itu di sini kan. Cece, ini aku denger khotbahnya. Hah? Kapan? Kapan saya direkam nih? Kan saya nggak tahu ya. Wah, saya lihat panjang juga ya. Berarti saya mesti perpendek nih. Panjang juga. Sebetulnya berapa menit kita di sini? 40 menit. Ya, oke, 40 menit aja ya. Supaya orang, wah saya pas dengerin panjang banget.
Haleluya. Hari ini kita langsung aja belajar bagaimana kita mengenal 4 jenis tanah yang Tuhan maksud adalah perumpamaan penabur ya. Matius 13. Jadi kadang gini, banyak pendeta sudah berkhotbah soal ini. Pasti ya. Tapi karena Tuhan Yesus, firman Tuhan itu kaya banget, dia remanya berbeda-beda. Pasti. Biarpun 1000 dikhotbahin, pasti beda-beda diterima sama kita. Ya, kembali kita mengulang ini di Matius 13 ayat 3 sampai 4. Oke. Yuk, kita baca sampai habis, baru kita jelasin satu persatu. Dan dia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Terus, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Terus, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tipisnya tanahnya tipis. Tetapi sudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Haleluya. Jadi di sini kita dilihat ada 4 jenis tanah. Tuhan bilang jenisnya ada 4 ya. Jadi orang Palestina itu, setelah baca saya sejarahnya, Palestina itu kalau orang Palestina kalau mau nabur benih, dia tuh tabur dulu semua. Mau yang tempat batu-batu, dia tabur. Kalau kita lihat, kalau aku suka lihat petani kita ya di Indonesia kan, dia bajak dulu ya. Aku kalau lihat naik kereta di sawah itu dia ngebajak dulu tuh tanahnya. Baru dimasukin padi. Jadi berbeda, kalau di sana dia sebar, dia tinggal tergantung di mana yang tumbuh, yang subur di situ. Oke, itu adalah kenapa maka adanya jenis perumpamaan ini. Ya, coba kita baca perumpamaan ini dicampurkan dalam firman Allah mengenai tentang kerajaan Allah. Jadi firman Allah itu disebut tanah itu tentang soal firman Allah. Ya, jadi ada 4 jenis tanah. Kita jenis tanah pertama, Matius 13 ayat 3 sampai 5. Ya, 3. Yang tadi kita baca 4 dan 5 ya. Pada waktu itu menjadi penjala, lalu dengarlah burung dan makannya sampai benih sampai habis. Dan sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, tidak banyak tanahnya, dan lalu itu segera tumbuh karena tanahnya tipis. Jadi kita akan membahas jenis pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan. Ya, kalau di ayat berikutnya di Markus ditulis dibuka dengan kata penjelasan di pinggir jalan dengan tidak mengerti. Jadi waktu jenis pertama, kita baca coba Injil Markus ya, yang perumpamaan tanah juga penabur. Dia ada menjelaskan Markus yang ada perumpamaan itu, dia ada 3. Matius 13 ayat 19. Jadi tanah pertama. Kenapa dia bisa di sini? Coba 19. 13:19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditabur dalam hati orang. Itulah benih yang ditabur. Ngerti ya? Jenis pertama dibuka di batu-batu. Kenapa burung itu kan diselambangkan iblis ya, si jahat ya.
Kenapa waktu penabur menaburkan benih firman, dia diambil sama dimakan. Kalau lihat gambarnya tuh waktu di benih di batu-batu ada burung yang memakan benih yang ditabur. Kalau ada gambarannya. Jadi artinya apa? Dibuka penjelasan sama Tuhan Yesus apa? Kenapa benih itu dimakan sama iblis? Karena nggak mengerti. Jadi banyak sekali anak Tuhan, dia tidak mengerti firman. Sehingga apa yang dia dengar di gereja, di doa, dimanapun, akhirnya dimakan. Karena dia nggak mengerti. Ya, mengapa bisa di batu-batu? Karena dia tidak mengerti. Ada sebabnya, kenapa sih ada sebabnya benih itu tidak mengerti? Satu, karena hatinya bebal. Jadi kalau orang yang dikasih benih jatuh di tanah batu-batu, dia bebal. Maka dia pengertian firmannya, walaupun diulang-ulang sama hamba Tuhan, dia pasti tidak mengerti. Karena hatinya sudah bebal. Di sini Tuhan Yesus bilang, ya, sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya. Artinya, ketika firman Tuhan diberitakan, matanya tertutup, telinganya tidak mendengar karena menebal. Arti tebal-tebal apa? Bebal. Ngerti gak? Jadi arti dari dia tidak mengerti firman sehingga dimakan si iblis jenis pertama ini karena hatinya bebal. Dia bilang bangsa ini sudah bebal, ya. Dia artinya apa sih matanya matanya melekat tertutup. Artinya mata rohaninya sudah tertutup. Beda ya kalau Gehazi kan waktu dia ribut, Elisa, ada orang yang menyerang. Terus Elisa buka matanya, si Gehazi. Dia melihat malaikat seluruhnya menjaga Elisa. Artinya, mata rohani seseorang bisa nggak tertutup? Sangat bisa. Kalau dia ada di batu-batu jenis tanah kalian, pasti tertutup. Tidak bisa melihat apa yang Tuhan mau lihat. Coba lihat kiri kanan. Matanya tertutup, mata rohaninya tutup apa enggak? Ciri-cirinya apa sih kalau mata rohani tertutup? Satu, dia nggak ngerti kalau segala perbuatan dia itu nggak menyenangkan. Tetapi dia merasa biasa-biasa aja. Padahal Tuhan nggak seneng. Ini hati-hati. Kalau kita mata rohaninya tertutup, kita melakukan perbuatan suka-suka kita merasa biasa aja tuh. Kayak saya dulu. Saya merasa gak apa-apa tuh bohong. Wah, orang Kristen juga banyak. Jadi saya biasa-biasa aja. Saya merasa tidak biasa-biasa aja. Tuhan tetap sayang sama saya. Ternyata mata rohani saya tertutup. Pas mata rohani saya terbuka sama Tuhan, saya melihat semua kejelekan karakter saya. Sampai saya tahu, oh ternyata. Jadi artinya ketika mata rohani kita terbuka, kita bisa melihat apa yang kita lakukan tidak layak di hadapan Tuhan. Mulailah saya berubah satu persatu. Nah itu ya. Makanya kalau mau tanah jenis ini, pasti kalau kamu tidak mengerti karena hati kamu bebal. Mata rohani kamu tertutup. Ketiga apa? Berat mendengar firman. Jadi ada sahabat saya, dia itu udah mulai belajar bertobat lah. Nggak mau minum, pokoknya mantap lah. Tapi ada satu hal, dia kalau baca Alkitab, dia bilang capek, ngantuk. Berat telinganya. Saya bilang jalan terus. Biasanya seperti itu. Berat telinganya. Dia bilang aku ngantuk dan nggak ngerti katanya. Ya. Nah, mata rohani kedua ciri-ciri ya kalau dia terbuka, dia mulai mengerti apa yang terjadi di dalam firman Tuhan. Yang selama ini dia nggak tahu, tiba-tiba terbuka matanya. Nah, saya sekarang ada satu terbuka aja, saya bisa terbuka terus buat ceng. Bukan berarti saya udah pintar, enggak. Karena saya belajar untuk memperbaiki apa yang salah dalam hidup saya, sehingga Tuhan tidak mau kita layak di hadapan Tuhan. Ya, satu. Kedua, apa yang buat kita mata rohani tertutup? Ya. Dibutakan oleh ilah zaman. Ilah zaman itu banyak dong, hobi. Benar gak? Bertemanan yang gak benar. Ya dong. Jangan salah loh. Energi yang negatif bisa menyerang kita, yang positif menjadi energi yang negatif. Jadi ada teman kita yang dari luar negeri lah. Dia tuh gak jahat.
tapi dia mengeluarkan energi yang membuat kalau dia ngomong itu kita capek banget. Capek. Saya berdua capek kayak diambil energi kita sama dia. Ngomongnya 5 jam nggak berhenti-berhenti. Jadi energi kita yang bagus diambilnya. Kita kayak wampir disedot sama dia. Tapi dia nggak menipu kita dan tidak apa. Jadi kadang-kadang kebiasaan yang buruk, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ini yang disebut ilah zaman kedua. Ya, kalau kamu mau tanah kamu nggak dimakan, firman kamu nggak diambil sama iblis, kamu harus ikutin, jangan bebal. Lawannya bebal apa? Taat. Ya, ini buat anak-anak muda nih. Ya, terus apa lagi? Pengertian soal firmannya gelap. Makanya jenis yang ini waktu disebar masuk di batu-batu. Kalau lihat gambar firman Tuhan kan saya ada Alkitab yang bergambar. Saya lihat ada, jadi benih firman tuh jatuh yang di batu-batu, burungnya makan tuh 1, 2, sampai nggak ada lagi firman itu. Ya, ini jenis yang pertama. Jadi kamu harus tahu jenis apa di hati kamu. Tanah kamu itu adalah hati, ya. Disebut di hati. Jadi jenis yang mana kamu hati kamu nih? Jenis kedua. Kita baca Matius 13 ayat 5 sampai 6. Nah, kita baca ini jenis kedua. Tadi jenis pertama, dibuka dengan tidak mengerti soal firman. Itu pasti ada sebab ya. Saya udah kasih tahu ya. Bebal atau orang tertutup, ya. Terus kedua, jenis sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Ini disebut gini. Jadi, coba sekali lagi jadi banyak tanahnya, ya dong, berbatu-batu. Jadi tanahnya dikit, batunya banyak. Kalau ada gambarnya gini, waktu disebar benih yang kedua, batunya banyak sekali. Jadi tanahnya itu dihimpit sama batu, ya kan? Terus dia bilang apa? Tanahnya tipis karena di batunya banyak. Jadi waktu di villa di puncak saya datang, teman aku beli villa di sana di atas gunung banget, batunya banyak banget. Jadi, batunya gede-gede. Akhirnya dipecahin batunya jadi jalan. Jadi kalau batunya gede banyak segala, tanahnya dikit gak? Dikit dong. Bagaimana dia mau menabur? Ya, jadi jenis ini maksudnya apa? 1, benih yang tumbuh ini tidak akan bertahan di tumbuhan. Maksudnya adalah firman Tuhan yang dasarnya kuat, dia tidak bertahan ketika apa? Kita menerima firmannya tidak sungguh-sungguh. 1, tanah yang ini, batu-batu ini, dia terima firman seneng dong. Dia bilang apa tuh? Coba. Nih. Tuhan Yesus jelasin nih. Benih yang ditabur Matius 13 ayat 20. Maksudnya ini. Benih yang ditaburkan di tanah yang ini Yesus yang jelasin loh. Berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Artinya ini orang terima firman, dia senang. Ada KKR datang. Ada ibadah datang. Ada doa datang. Tetapi terus mendengar firman dan segera tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Karena apa? Batunya lebih berarti batunya itu sifatnya apa? Di sini apa? Karena penganiayaan soal firman. Apa sih soal penganiayaan soal firman? Misal kamu lagi mau bertobat, ya dong, benar dong. Terus ada teman kamu yang ngata-ngatain kamu, ngapain sih lu bertobat, ya dong, benar gak? Bla 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 bla. Akhirnya kamu apa? Iya juga, ngapain sih gua ke gereja? Toh sama aja gua begini-begini aja, benar? Nggak jadi. Itu namanya dalam arti penganiayaan juga loh. Padahal soal yang ringan. Kalau Yesus kan penganiayaannya tinggi kan. Kedua, kenapa Tuhan bilang ini dia bisa murtad? Karena dia nggak berakar. Dengar firman, dia nangkep.
tapi dia tidak simpen. Dia cuma hanya terima. Wow, haleluya, puji Tuhan. Tapi keluar situ lupa lagi. Yang pertama dia mendengar firmannya berat, yang kedua tanah yang batu-batu, dia dengar suka firman, tapi dia tidak kuat dan tidak berakar. Contoh, ini juga kemarin saya baru ke puncak, sepanjang jalan saya omelin juga teman saya ini. Dia bilang ini, yang mau betul, Yesus gua suka, gua sayang. Kalau Bapak gua nggak suka. Kenapa? Waduh, saya ngeri juga nih ya ngomong. Ini orang terus terang. Kenapa? Bapak itu egois. Oh, Bapak itu suka-suka kita diapa-apain. Jadi dia merasa karena dia nih udah bertobat ya, dia udah 38, dia mau cari jodoh, ya dong. Dia tunggu jodoh yang benar. Udah saya tobatin, nggak dapat 6 bulan, ya kan? Dia cerita sama saya pagi-pagi curhat. Wah, Bapak ini egois banget. Gue udah tobat gak dapet pacar, udah 6 bulan. Lu 6 bulan, gue udah 10 tahun gak punya pacar. Dia langsung diam, dia kata, oh iya juga. Jadi karena pikiran dia tuh berpikir, ini dia belum berakar nih, hati-hati nih. Saya melihat dia di berbatu-batu nih. Jadi dia terima firmannya senang, dengar kita nasihatin senang, tapi dia belum berakar. Sehingga dia konotasi bapaknya, mungkin bapaknya yang dahulu nggak mengajarkan soal firman, ya. Jadi konotasi bapak di sorga itu ngedotnya egois. Wah, dahsyat ya. Padahal saya udah bilang, coba saya tanya sama kamu, Yesus melambangkan apa? Yesus adalah wujud nyata Bapak di sorga. Saya bilang, aku dan Bapak dan aku satu. Saya udah bilang sama teman aku itu, ya kan, dia diam, tetap ngeyel, udahlah, yang penting susah juga. Kalau dalam posisi begini kan, kita harus hati-hati, dia bisa aja suatu saat murtad, karena dia berpikir seperti, saya nggak bisa ngomong Kristen yang akhir-akhir ini rame, dia bilang, kalau Bapak itu baik, Bapak itu kasih, nggak perlu ada sorga dong katanya. Nah, dia berpikir itu, jadi kan ini bahaya ya. Nah, tapi saya pelan-pelan coba ini. Makanya saya melihat karena dia pengertian soal firmannya tidak berakar, sehingga dia pengertian firman Tuhan hanya berpikir, dia bilang, ini kan perspektif saya, pola pikir saya. Nah, ini bahaya. Suami istri kalau dia nggak bisa selaras dengan firman pasti cerai. Kenapa? Punya dua-duanya ego punya dong. Jadi kita baca firman Tuhan bukan pakai pola pikir kita, tapi pakai pola pikir Tuhan sesuai firman. Mau tafsirin juga harus ada polanya, nggak bisa sembarangan. Ya, banyak orang suka nafsir sembarang. Ketiga, kenapa dia bisa murtad? Karena dia tidak tahan uji. Ya, ketika ujian datang, kita nggak mau, soalnya kita nggak mau zina. Datang deh, kucuk, ya kan? Pacar lamanya, CLBK. Balik lagi, ya kan? Dia nggak tahan uji. Harusnya dia tahu waktu dia mau bertobat, dia lewatin itu. Sekarang saya tanya, Yusuf bisa nggak kabur? Bisa nggak diam aja? Potifar tuh cantik loh. Kalau kamu lihat cewek-cewek Mesir gambarnya itu cakep-cakep tuh. Bisa nggak Yusuf nggak kabur? Bisa dong. Kata Yusuf tahan uji, dia kabur. Dia bilang kalau gua nggak kabur, gua lewat nih. Artinya kita di sini ketawa. Ya, nggak tahan uji, ya. Abraham disuruh kawin, dia kawin aja tuh, nggak nanya lagi sama Tuhan, boleh nggak nih gue kawin sama si Hajar, ya kan? Nah, kalau cowok gitu tuh, Sarahnya nggak percaya bahwa dia bakal punya anak, dia suruh kawin lagi, wah langsung dong Abraham bilang haleluya, ya. Ya itu kan kita bercandaan, ya. 3 tadi, terus ke berapa? Imannya lemah. Jadi kalau di batu-batu ini dia senang firman, ke satu tapi dia tidak berakar, ya, tidak tahan uji. Terakhir apa? Imannya lemah, ya kan? Oke, tahu nih yang jenis kedua. Oke, ketiga, jenis ketiga. Tanda yang ketiga Markus 4 ayat 7.
Oke, jenis ketiga, tanah ketiga. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati sehingga ia tidak berbuah. Nah, ini yang ketiga, jenisnya beda lagi, ya. Dia tidak berbuah, berarti sempat dong berbuah. Apa kalau padi keluar dong, tapi nggak ada padinya. Kenapa? Coba kita lihat Matius 13 ayat 22. Yesus ngomong apa? Oke, baca. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan ditipu kekayaan, menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi sebab ketiga, jenis ketiga ya, adalah dihimpit sama semak duri. Maksudnya apa semak duri itu? Satu, kekhawatiran. Coba kita baca Matius 6 ayat 25. Matius 6 ayat 25 soal kekhawatiran. Ayo, 1, 2, 3. Kan aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Hidup ini apa sih? Kehidupan Kristus. Hidup itu lebih penting daripada kekhawatiran. Ya, jadi karena khawatir makan, minum, mau sekolah anak nggak punya duit, jadi dia mulai khawatir. Khawatir banyak temennya loh, gengnya ada nih. Habis khawatir apa? Cemas. Ya dong, habis cemas mulai nih nggak percaya sama Tuhan janjinya. Ya dong, banyak geng nih. Bener gak sih Tuhan janjinya? Katanya burung di udara dikasih nggak dikasih makan, apalagi kita. Tapi kok gua nggak dapat kerjaan katanya. Bener? Mulai ya, nggak percaya ya? Ya mulai percaya. Terus apa lagi? Khawatir, cemas, nggak percaya. Keempat apa temennya? Ngedumel mulai. Ngedumel. Tuhan mah bohong nih. Bener gak? Kayak teman saya. Kok saya nggak dapat jodoh? Mama saya waktu itu bilang gini, lu ya boros sekali, nggak bisa beli rumah. Saya punya rumah, saya kasih ke kakak saya, dia meninggal muda. Dan anak kalian masih kecil. Saya bilang gini, mah, sorga aja Tuhan kasih. Gitu tenangnya saya, karena saya percaya. Apalagi rumah kecil, rumah di sorga ada, rumah di akhir bener. Tiba-tiba kakak saya, rumahnya dikasih tuh yang 8 meter. Kasih deh, gua asal tinggal ya, pensiun. Saya bangun. Jadi, apa yang saya bicarakan terjadi. Bener? Ya jangan khawatir. Kalau saya pikirin, ya, teman saya bilang, satu, ya artis lah. Gua nih katanya gamma GT-nya tinggi 300. Itu kan lever ya, dia tukang minum. Gamma GT orang tuh 36, dia 300. Bayangin kata dokter, lu kalau nggak itu bisa kanker nih. Udah cemas dia. Wah, minum apa? Terus kok gua heran ya malu ceh, punya sakit kanker, tenang-tenang aja. Ya gua udah sembuh, ya. Loh, udah sembuh kenapa khawatir? Ya, belakangan nanti mikir ya lah. Kalau kita pikirin sekarang, ntar gimana tuh kan banyak KIU, bener ya? Orang ntar kan bisa balik lagi gitu, bener ya? Saya nggak mau mikirin tuh. Kalau dipikirin, ya jadi takut, melangkah ke depan takut. Amin. Jadi di sini kekhawatiran ini jahat, yang menimbun di jenis ketiga. Apalagi kedua? Khawatir, tipu daya kekayaan. Tuhan bilang apa? Tipu daya kekayaan. Yang cowok bisa juga nggak dapat cewek di gereja, dapat cewek kaya, beda, bener? Hah? Hati-hati nih. Udahlah, ya kan? Ikut gua aja lah, ya kan? Nggak kuat, ya dong? Yang cewek juga sama, ya kan? Karena dia lihat di sebelahnya pakai Hermes, gua pakai kremes, ya beda lagi. Hermes kita kremes, ya kan? Ya? Waduh, gua perlu nih cowok yang kaya. Ya dong? Tuh ya iblis kirim yang kaya. Ya kan? Kayak Samson apa? Simpson.
Kenapa dia bandel banget? Kata mamanya bilangin, lu udah deh gue kawinin sama orang kampung gue. Iya kan, sekampung kita. Tapi dia maunya sama Delila. Yang ateis. Akhirnya apa? Dikelabuin sama si Delila. Hah? Dia matinya, dia mati bertobat, tapi dia mati. Harusnya dia dipakai Tuhan lebih panjang. Itu kelemahan Samson. Ya, karena apa? Tipu daya wanita. Bisa juga kekayaan, bisa juga wanita, bisa juga pria. Ya, ketiga, apa tuh? Keinginan-keinginan dunia. Ya, di sini kekhawatiran, tipu daya kekayaan, apa? Keinginan-keinginan dunia. Daging. Jadi kenapa di sini semak durinya? Nah, saya kasih lihat nih ya. Ada gambarnya, saya udah. Ini ya. Ini gandum ya. Ini gandum sama ilalang. Nanti saya bisa ada penjelasan nanti, tapi ini hampir sama. Ini kan bisa batu. Jadi ilalang sama gandum ini sama kalau hijaunya. Ya dong. Tapi yang satu enggak berbuah, yang satu berkulit. Ya, yang Tuhan bilang, malaikat bilang cabut ya, jangan. Nanti kecabut yang baik. Akhirnya dia kalau mateng, ini coklat. Kalau yang ini jadi hitam. Nah, itu juga semak duri begitu. Jadi ada tanah numbuh semak duri. Nanti saya lupa bawa gambarnya sih. Kemarin baru foto ilalang ya. Jadi mengejar kesenangan pribadi. Nah, ya kan? Kali ini kan ilalang gandum ya. Cuman hampir sama. Jadi tanah tumbuhnya semak duri banyak. Ya, kalau ini ilalang dan gandum sama sih, hampir sama. Amin. Jadi masalahnya firman Tuhan yang tumbuh di hati bercampur dengan kekhawatiran. Jadi ketiga, dia mau tumbuh tapi khawatir. Nah, ini yang bahaya. Ya kan? Kalau saya dulu yang berbatu-batu. Saya terus terang, setelah saya ngerti, waktu saya mulai bertobat dan mulai mengerti, Tuhan bukain mata saya bahwa saya punya kelakuan gak bagus di karakter. Tuhan kasih lihat jam 2 saya bangun, saya kayak tangan saya terus ngambil hati saya, keluar batu ada 3, ada 2 dari hati saya. Itu saya gak ngerti maksudnya. Pas saya belajar ini saya baru tahu ternyata saya jenis yang kedua. Dengar firman, oh KKM sering dah, Benny Hinn sana, tapi saya tidak berakar kuat. Karena masalah batu, bukan semak duri ini. Ada yang kena semak duri, khawatir aja. Nah ini bahaya. Firman Tuhan gak akan bertumbuh karena khawatir. Terus apa? Solusinya carilah dulu kerajaan Allah. Kalau kita mulai khawatir, kita mulai percaya bahwa firman Tuhan gak pernah salah. Asli. Itu saya bukan jamin, kita semua harus percaya, yakin. Karena saya pernah sekali punya 10.000, saya nggak pernah mau ituin Tuhan, nggak pernah mau muji, karena saya tahu, saya punya 10.000, saya diam aja. Saya bisnis konser dibawa kabur orang. Suatu saat teman aku yang penyanyi ini, dia kasih, saya nggak ngomong bahwa duit saya 10.000 mau pulang ke Jakarta nggak bisa. Saya umurnya baru 19 tahun, udah mulai cari duit sendiri. Kerja. Saya nggak ngomong, saya cuma Tuhan tolong. Tiba-tiba teman aku ini yang sekamar bilang gini, nih pakai ini honornya waktu itu cuma 500.000, sekarang udah ratusan juta. Nih pakai, saya nanya nggak beli tiket, kok dia tahu saya nggak punya duit? Tuh, makanya percaya aja. Saya beli tiket, pulang saya balikin. Padahal saya gengsi banget, tapi saya cuma bilang, waduh, gue pulang naik naik angkot Jakarta Surabaya. Tapi tiba-tiba dia, kapan? Nih duit, beli tiket. Saya tahu kamu nggak punya duit, ditipu kan? Tuh, Tuhan tahu. Ya, jangan pernah khawatir. Saya kerja, sekali lagi kesaksian sebelum masuk ke jenis keempat. Saya kerja siang malam, saya nggak pernah hitungan sama perusahaan. Zaman saya kerja, gaji saya cuma 175.000. Itu zaman dulu ya.
Jadi saya kerja promosi iya, ini saya kerjain dengan hati yang tulus. Nggak pernah saya ngeluh, bos duit saya kurang, ya dong, saya minta gaji. Suatu saat bosnya manggil aku, cewek bosnya, kayak lihat kamu gajinya kecil, kerjaannya banyak. Saya nggak pernah minta, dinaikin 3 kali lipat. 3 kali lipat saya nggak pernah ngomong. Dan besokannya gini, yuk ikut saya kemana bos? Dia lihat Suzuki Katana baru, saya dibeliin. Tuh. Kalau kita hidupnya nggak khawatir, ya, jadi saya nggak itu yang dikhawatir, saya di batu-batu, ya, tidak berakar aja. Nah, sehingga kalau kita khawatir, kita nggak akan tumbuh subur. Ini jenis ketiga, kekhawatiran, ya. Jenis keempat, Matius 13 ayat 8. Sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ini nggak dipakai buat persepuluhan ya. Karena kadang-kadang ada yang pakai buat persepuluhan. Kalau persepuluhan, Tuhan akan berikan apa? 30, 60. Saya waktu baru bertobat ke gereja mana-mana, pernah ada dikasih ayat ini untuk persepuluhan. Tapi jangan salah, yang ini ayatnya untuk jenis tanah keempat. Ya, bukan untuk persepuluhan. Persepuluhan adalah ketaatan. Mau kasih syukur, nggak mau kasih udah, ya. Ya bener dong. Lu mau taat apa enggak terserah. Ya kan sekarang begitu ramainya di YouTube soal persepuluhan. Kalau saya bilang gini, kalau saya pribadi, kita mau taat, taat aja semua. Jangan yang ini taat, yang duit jangan taat. Cari duit susah Tuhan. Yang ini gua nggak mau taat. Ya taat aja semua. Kalau nggak mau taat, jangan taat semua, bener? Iya, bener. Kalau saya begitu, nggak peduli kayak apapun. Kayak saya waktu persepuluhan, Tuhan saya persepuluhan karena saya mau taat sama Engkau. Bukan untuk 30, 60, enggak. Atau memperkaya suatu gereja, enggak juga. Ya, jadi itu adalah prinsip saya. Orang boleh prinsip banyak hal, oke? Jadi apa? Coba Tuhan jelasin apa? Matius 13 ayat 23. Sebelum kita mulai, apa aja sih tanah yang baik ini? Yang ditaburkan, Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dibuka dengan tidak mengerti, ditutup dengan Nah, waktu saya buka, oh iya, dibuka tidak mengerti, ditutupnya mengerti. Ya, kalau baca firman mendadak begitu. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Artinya kalau tanah kita mau subur, kita harus mengerti soal firman Tuhan. Ya, makanya waktu dengar firman Tuhan harus responnya bagus. Ya. Terus jadi taat dari seorang murid. Ya. Ngerti? Saya mau dengar siapapun pendeta itu khotbah mau yang terang, saya jadikan murid. Kita harus menandakan hati. Ya, siapapun ya, itu soal firman kalau dia benar, kita harus seorang murid, ya. Kenapa tanah ini bisa subur? Itu ada sebabnya. Ya. Satu, udah pasti mengerti firman Tuhan. Ya. Kalau mata rohani kita terbuka, pasti ngerti firman. Yang bahayanya mata rohani kita ketutup, kita ngomong 100 kali lipat juga pendeta, dia enggak ngeh. Saya dibaca Alkitab waktu mata rohani tertutup, tiap hari KKR, enggak ngeh. Tapi waktu Tuhan bukain mata saya baru tahu. Oh, selama ini saya nggak ngerti, ternyata ini maksudnya. Benar, nanti kalian baru ngerasain. Ya, amin. Karena dia mengerti. Kedua, dia melakukan firman Tuhan. Walaupun berat kita lakuin, tapi Tuhan bilang jangan yang berat dulu, yang ringan dulu deh. Benar, Tuhan bilang apa? Kalau melakukan apa yang kecil, setia pada yang kecil, kita akan dipercaya atas hal-hal yang besar. Yang melakukan firman Tuhan nggak usah yang gede dulu, yang kecil taat sama jam,
nggak bohong, janji sama orang ya. Benar? Punya integritas dong. Pinjam duit bayar, jangan ditengking ya. Giliran dia pelit loh. Dikasih pas mau bayar lagi gua tengking dan benar utang selesai. Mana bisa utang ditengking, ada juga dibayar. Benar? Kalau saya mendingan kamu minta. Gua nggak punya duit, boleh nggak gua minta? Benar dong? Daripada gua pinjam nggak balik, ya pinjam mas ngarepin. Ih, si ini kagak balik-balikin duit. Bener nggak? Saya pernah tuh begitu. Waktu saya Mataram, saya lupa, saya pinjam duit sih nggak gede, teman saya 1,5 juta lah. Waktu itu saya pinjam, saya lupa. Ya kan? Waktu Mataram itu buka, Tuhan bilang, kamu apa aja? Wah, dikasih lihat saya, utang belum bayar. Bener. Waduh, iya, saya telepon teman saya. Sorry, waktu itu gua utang lu 1 juta, gua ganti. Bikin gua takut kayak mau mati lu, ya. Digituin. Orang kan kalau mau mati siap-siap ya telepon. Tuhan kasih lihat lu utang belum bayar. Saya kasih duit. Saya balikin. Jadi artinya segala sesuatu hal kalau kita mulai mengerti firman, Tuhan bukain satu persatu. Ya. Ketiga. Jadi dia bilang apa? Tuhan bilang apa? Mengerti dan menyimpan. Waktu dia mengerti dan menyimpan firman itu dengan sungguh-sungguh. Jadi waktu kita nangkep remah Tuhan, kita simpen tuh. Kalau orang gini, kalau remah itu nggak bakal lupa. Kalau saya dikasih Tuhan, sampai hari ini saya ingat. Oh, Tuhan pernah ngomong gini, Tuhan nggak bakal hilang. Jadi kalau remah yang Tuhan kasih dalam hidup kamu simpen, itu sampai tua juga kamu ingat. Tuhan pernah kasih gue gini nih. Iya. Amin. Haleluya. Coba nengok kiri kanan, tanah yang mana nih lo? Hah? Ya. Keempat, sudah pasti kalau ketekunan itu membuahkan apa? Buah. Kalau kita tekun di dalam Tuhan, pasti berbuah. Loh, kalau nggak berbuah kan Tuhan bilang mau disingkirin. Orang gandum sama ilalang aja, ilalangnya mau dicabut sama Tuhan waktu akhir zaman, cabut, gandumnya diambil. Takutnya gandumnya ngikut si ilalang ini, cabut sama malaikat pada akhir zaman. Ngerti? Amin. Jadi ketekunan mengeluarkan buah. Jadi dari ngerti firman, ya dong, menyimpan dengan seperti harta. Firman Tuhan itu lebih dari harta. Kan ada perumpamaan ya, lebih dari harta kita simpan, kita lakukan, itu lebih dari harta. Ya, ingat nih, baru berbuah, kita 30, 60, 100 itu baru buah. Nah, waktu berbuah Tuhan bilang apa? Sini hambaku yang setia, masuklah dalam kerajaan Bapakmu. Kalau kamu gak berbuah, hamba yang jahat dan tidak setia, dibilang males, ditutup talentanya, benar? Amin. Ya, terakhir firman Tuhan diutamakan dalam posisi yang utama dalam hidup kita. Barulah kita punya tanahnya subur. Setiap dicangkul dikasih firman tumbuh, dicangkul dimanapun tumbuh. Amin. Jadi tahu ya, tanah satu apa? Kenapa? Tipe pertama apa? Di pinggir jalan. Jadi gini loh, saya ingetin sebelum kita selesai, waktu ditabur di pinggir jalan, diinjak siapa? Kalau pohon diinjak gak? Pinggir jalan, kita injak gak? Nah, kalau firman Tuhan di pinggir jalan diinjak dong. Ya, hati-hati nih. Diinjak sama iblis, dimakanin burung. Ya kan? Makanya ada lagu Kus-plus bunga di tepi jalan. Loh, bunga di tepi jalan, alangkain aja keinjak. Amin. Ya, ngerti ya? Kedua apa? Berbatu-batu karena tanahnya sedikit sehingga dia tidak berakar, firman. Ketiga, karena dia banyak semak luri. Semak luri melambangkan apa? Kekhawatiran, kecemasan, ketidakpercayaan.
tanah yang baik dibuka dengan mengerti soal firman Tuhan. Pengertian ini disebut rema. Waktu kamu ngerti, membuka mata rohani kamu, itu namanya mengerti. Ya, oke? Karena mengerti, kita bisa melakukan firman. Kalau kita tidak mengerti, bagaimana ngelakuinnya? Saya juga dulu bingung, Tuhan, kamu suruh saya jangan bohong. Bagaimana caranya? Gue tetap bohong. Karena mata rohani saya ketutup. Bagaimana caranya? Bohong lagi. Akhirnya pada saat terakhir, Tuhan bukain mata saya. Karena kamu suka bohong. Karena kamu gengsi. Buang deh gengsi lu. Ya kan? Hilang. Sama janji. Lah, karena itu pentinglah mata rohani kita terbuka supaya kita bisa mengerti soal firman Tuhan yang ditaburkan sama Tuhan. Amin. Ya, cukup dong 40 menit jadi nggak lama. Amin. Haleluya. Selesai. Amin. Ingat ya, itu kalian harus lihat tanah yang mana yang kalian punya. Caranya tahu ya. Kalau nggak mengerti, tanya. Doa sama Tuhan. Ya, halangannya apa? Harus tahu. Jangan bebal. Nanti jangan bebal. Kalau dengar firman Tuhan ngantuk, jalan aja. Kalau saya ngantuk terus baca. Besok ngantuk, lama-lama nggak ngantuk. Pertama memang tak gitu sebentar. Amin. Pak Pastor, selesai. Haleluya. Ya. Terima kasih Pastor Saneli untuk firman Tuhannya yang memberkati kita semuanya. Siapa yang diberkati dengan firman Tuhan? Hari ini kita ditegur dan kita diminta untuk melihat masing-masing kepada pribadi kita berada di mana, tanah yang pinggir jalan atau berbatu-batu atau semak duri atau tanah yang subur. Ya kan? Jadi kalau kebanyakan khawatir itu berarti tanah yang semak duri ya. Tapi setiap kita pasti Tuhan menjadikan kita menjadi tanah yang subur. Terima kasih untuk Pastor Sanili yang telah memberkati kita semuanya dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pakai lebih luar biasa dimanapun Pastor Sanili berada. Jadi berkat, jadi terang, dan nama Tuhan Yesus dimuliakan. Amin. Mari kita tundukkan kepala sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Pada hari ini kami diingatkan, kami belajar, Tuhan berfirman, Tuhan berbicara bagi kami mengenai tanah Tuhan. Apakah setiap yang ditaburkan yang kami dengar firman itu seperti tanah yang di pinggir jalan Tuhan, atau seperti tanah yang berbatu-batu, atau tanah yang penuh dengan semak duri, atau tanah yang subur. Tuhan Bapa yang Maha Baik, kami mau menjadi tanah yang subur ya Tuhan. Sertai kami, tolong kami Tuhan, sehingga di dalam Kristus Yesus Tuhan setiap kebenaran yang kami dengar kami mengerti. Dan kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Kami minta dalam nama Yesus kami menjadi tanah yang subur dan menghasilkan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Berkati hamba-Mu Pastor Sanili Tuhan bersama keluarga dan segala aspek kehidupannya. Pekerjaan dan pelayanannya Tuhan diberkati. Karena Yesus yang semakin besar dalam hidupnya. Tambahkan hikmat, marifat, kebijaksanaan dalam kehidupannya. Dan Tuhan yang semakin jelas, semakin nyata dalam kehidupannya. Demikian juga bagi setiap kami. Kami mau Tuhan, Engkau semakin besar dan nyata dalam hidup kami. Makasih Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus meneraikan firman-Mu. Dan kami menghasilkan buah 100 kali lipat sesungguhnya kami minta. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Petugas perjamuan kudus boleh membagikan hostia yang akan sungguh-sungguh menjadi tubuh Yesus dan anggur akan menjadi darah Yesus.
karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa Bapak Ibu jemaat Tuhan yang telah salibmu menerima Oscar Anggur, boleh bangkit berdiri dalam sikap menghormati Tuhan. karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu pulihkanku. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan Yesus. Kau layakkan kami Tuhan. Sehingga Bapa mau sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus Tuhan, kami dipulihkan, kami dimampukan. Sehingga Tuhan Yesus kami percaya, melalui perjamuan kudus ini Tuhan Yesus, pemulihan terjadi, kemenangan terjadi Tuhan. Pertumbuhan iman kami semakin hari semakin luar biasa di dalam Tuhan. Semakin maju dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Layakkan kami Tuhan. Apabila ada pelanggaran dosa Tuhan, ampuni dalam nama Tuhan Yesus. Layakkan kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum masuk dalam perjamuan kudus, kita buka dalam 1 Korintus pada pasal yang ke-11 ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari bersama kita angkat roti di tangan kanan kita dan bersama dengan iman kita berkata, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus. Kami bersyukur oleh kuasa tubuh Yesus Kristus, kami menerima keselamatan hidup kekal di sorga. Kami diciptakan kembali segambar serupa Allah. Tubuh Kristus tertikam, tergantung di kayu salib, agar kami sehat, tidak terkapar di ruang ICU. Kami bebas bahaya dan celaka, bersama keluargaku, dijaga dan dilindungi. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Yesus Kristus. Dengan iman kita terima ini, inilah tubuh Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bersama kita angkat anggur di tangan kanan kita. Dan dengan iman kita katakan bersama,
di dalam nama Yesus Kristus. Inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian yang baru dan kekal, yang mengampuni dosa dan segala kesalahanku. Oleh kuasa darahnya yang tertumpah di kayu salib, nama kami tercatat dalam kitab kehidupan. Kami menjadi keluarga kerajaan Allah, dijanjikan punya rumah di sorga dan di bumi. Oleh kuasa darah Yesus, oleh bilur-bilurnya, dari ujung kepala sampai ujung kaki sehat sempurna. Mari Bapak Ibu apa yang menjadi doa kita. Mungkin hari ini kita sedang mau mengambil sebuah komitmen. Untuk kita bukan hanya mengerti kebenaran firman Tuhan. Kita mengambil komitmen untuk mengerti firman Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan. Untuk melakukan firman Tuhan. Dan untuk berbuah buah kebenaran dalam kehidupan kita. Mari bawakan komitmen kita. Mari bawakan dalam doa. Mungkin hari ini kita sedang mengambil komitmen. Kita sedang membuat janji dengan Tuhan. Untuk kita mau sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Mari bawakan doa kita di hadapan Tuhan. Percayalah Dia mendengarkan apa yang kita doakan. Mungkin hari ini kita sedang mendoakan kesehatan kita. Kita sedang mendoakan orang tua kita. Kita sedang mendoakan keluarga kita. Kita sedang mendoakan studi, pekerjaan, usaha bisnis kita. Kita mendoakan pergumulan kita. Kita mendoakan apa yang menjadi doa kita. Apa yang menjadi permohonan kita. Percayalah apa yang kita doakan mendapat jawaban daripada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Apa yang sedang dibawakan oleh anak-anak-Mu Tuhan. Engkau mendengarkan dari sorga Tuhan. Dan Engkau menjawabnya Bapa. Kemudian bersama kita katakan, kami bersyukur oleh kuasa darah Yesus. Kami sehat. Kami diberkati, kami dilindungi, kami diangkat sebagai anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Kita terima dengan iman, inilah darah Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih Yesus. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita naikkan ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Karena kasih-Nya yang besar. Karena Bapa mengasihi kita. Sehingga Ia mengirim anak-Nya bagi kita. Mati bagi kita. Untuk mati saja Tuhan mau. Apalagi untuk setiap doa kita. Kita percaya Dia mendengarkan apa yang menjadi komitmen kita. Tuhan mendengarkan apa yang menjadi janji kita. Tuhan mendengarkan apa yang menjadi komitmen kita. Apa yang menjadi doa-doa kita. Kita percaya Dia menjawabnya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Mari bersama kita naikkan penyembahan ini. Oleh karena salib-Mu. Oleh karena salib-Mu, Seluruh hidup kami, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkan. sekali lagi katakan oleh karena salib-Mu. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku.
Puji Tuhan, ibadah kita hampir saja selesai. Hari ini pada tanggal 21 Juli 2024, pengumuman sepekan dari gereja kita His Grace Church. Gereja kita punya YouTube, Bapak Ibu Saudaraku di dalam Tuhan, yaitu HGC Jakarta. Jika Bapak Ibu Saudara juga ingin mendengarkan siaran ulangan, dapat masuk ke dalam YouTube gereja HGC Jakarta. Kita juga ada Instagram @hgc.jakarta. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti, boleh memfollow gereja HGC Jakarta. Dan kemudian ada fan page His Grace Church Jakarta, dan ada nomor handphone yang Bapak Ibu boleh hubungi, yaitu 081326717655 dan 081293628877. Gereja kita ada sekolah minggu Bapak Ibu, bagi teman-teman, bagi saudara-saudara di dalam Tuhan yang punya keponakan atau anaknya yang masih kecil, boleh mengajak untuk beribadah sekolah minggu Sunday School dengan Kakak Selvi yang akan mengajari. Dan kita punya nilai lebih, yaitu ada kelas bahasa Inggris dengan menggunakan metode letter and phonics untuk anak-anak sekolah minggu. Boleh mengajak, mungkin jika punya adik-adik yang masih kecil, boleh datang beribadah sekolah minggu di sini. Tepuk tangan dulu buat Kak Selvi. Buat Tuhan melalui kasih. Pelayanan HGC Jakarta ada youth service setiap hari Minggu pukul 18 sampai dengan 18.30. Dan setiap hari Selasa sampai Jumat pukul 5 sampai 5.30 kita ada doa pagi. Kalau anak-anak muda mau ikut juga boleh. Doa pagi pukul 5 sampai setengah 6 pagi lewat Zooming. Ada doa dan komsel setiap Sabtu pukul 2.30, setengah 3 sampai dengan selesai. Dan kami mengajak untuk saudara-saudara dalam Tuhan boleh bergabung, kita doa bersama. Kita percaya bahwa doa orang benar bila dan banyak didoakan sangat besar kuasanya. Dan hal-hal yang luar biasa akan Tuhan kerjakan bagi setiap kita. Amin. Firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bagi saudara di dalam Tuhan yang mau memberikan persembahan ucapan syukur persepuluhan, bisa ditransfer ke rekening BCA 0267527788 atas nama CKI His Grace Church. Dan bagi saudara dalam Tuhan yang mau menabur di gereja His Grace Church, pekerjaan Tuhan yang ada di sini, boleh juga memberkatinya dengan secara langsung. Sebelumnya kita bertundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, Engkau adalah Bapa yang maha baik. Kami percaya itu dan kami berkata amin ya Tuhan. Karena anak-Mu saja yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Engkau berikan bagi setiap kami. Dan kami percaya Kau akan mengaruniakan segala sesuatu bagi kami. Tuhan, Bapa, dalam nama Yesus, pada saat kami memberi, kami tahu Tuhan adalah Allah yang murah hati, maka Tuhan juga akan memberikan kami kemurahan hati. Berkati Bapak setiap tangan-tangan yang memberi Bapak pada hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus, yang belum memberi Tuhan, Kau juga memberkati dalam nama Yesus. Sehingga kami tahu pada saat kami memberi, Tuhan kami yang maha baik, Tuhan kami yang maha pengasih dan penyayang, yang murah hati, yang memberkatinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pekerjaan Tuhan yang ada di gereja His Grace Church Tuhan. Sehingga setiap visi, setiap misi, setiap perencanaan, setiap program dan perbendaharaan dari gereja kami His Grace Church diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang baik menabur secara langsung maupun tidak Tuhan, memberkati dalam nama Yesus. Kami percaya segala sesuatu yang kami kerjakan Tuhan buat kami berhasil dan beruntung. Segala transaksi yang kami kerjakan Tuhan kami membuatnya berhasil. Dan Tuhan juga yang memberkati dalam nama Tuhan Yesus gereja kami His Grace Church. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Petugas Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kita memuja jemaat untuk boleh bangkit berdiri. Yakin Kau hadir di sini, ku datangkan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini,
kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi lembaga kita katakan haleluya. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kami sungguh yakin Bapa, kemenangan terjadi di sini Bapa. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami merasakan kasih setia-Mu. Kami merasakan anugerah-Mu yang begitu dahsyat dalam kehidupan kami. Bahkan kami telah dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Kami telah menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan. Dan setiap pujian penyembahan kami, kami percaya menjadi persembahan kami yang hidup, yang berkenan kepadamu. Dan terutama firman-Mu Bapa, yang semakin hari kami dengar. Bukan hanya kami dengar, tapi kami mengerti. Kami merespon. Kami melakukannya. Kami berbuah di dalam Engkau Tuhan. Karena kami dipanggil. Bukan hanya menjadi orang percaya yang tidak berbuah. Tetapi orang percaya yang menghasilkan buah-buah kebenaran. Sehingga kehidupan kami menjadi terang bagi banyak orang. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur berterima kasih Bapak. Setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang telah memberikan persembahan. Berkati dalam setiap usaha bisnis pekerjaan. Berkati dalam pelayanan. Berkati dalam rumah tangga kesehatan. Berkati dalam studi, dalam masa depan. Dalam cita-cita mereka Tuhan. Engkau lebih tahu keinginan hati mereka Bapak. Kami percaya orang yang datang kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah ini. Yang mempersiapkan ibadah ini. Yang mengambil bagian. Dan setiap bagian media. Pemusik Tuhan. Singer WL. Bahkan juga Bapak Perjamuan Kudus. Bahkan hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu bagi kami. Kami percaya firman-Mu makin hari membawa kehidupan kami semakin berubah di dalam Tuhan. Mata hati, mata rohani kami terbuka Tuhan. Mungkin saat ini mata rohani kami masih tertutup. Sehingga kehidupan kami hanyalah kehidupan yang daging. Kehidupan duniawi. Yang tidak menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi ketika kami telah mendengar firman-Mu Tuhan. Mata rohani kami terbuka. Sehingga iman kami makin hari makin bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam setiap usaha bisnis pekerjaan pelayanan. Berkati dalam kesehatan yang sempurna. Apa yang menjadi doa, apa yang menjadi pergumulan Engkau jawab Tuhan. Bahkan dalam keluarga Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak yang baik. Kau pakai hamba-Mu secara dahsyat luar biasa. Dalam pelayanan yang banyak jiwa dimenangkan. Dan kami berdoa juga bagi kami yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Kami percaya dan kami imani Tuhan. Melalui tempat ini banyak orang akan berjumpa dengan Tuhan. Melalui tempat ini banyak orang berkomitmen di hadapan Tuhan. Untuk mau berubah. Untuk memiliki rema itu dalam kehidupan mereka Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu mengakar. Tertanam kuat dalam hidup mereka Tuhan. Mereka tidak pernah melupakan akan setiap firman Tuhan. Berkati tempat ini. Bapak Tebet Jakarta, Tuhan memberkati manajemennya, Tuhan berkati karyawannya, Tuhan berkati. Yang menjadi tempat kami Tuhan untuk beribadah. Berkati tempat ini Tuhan. Tidak kebetulan kami ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya Bapa. Mungkin hari ini kami belum melihat. Kami baru sedikit melihat. Tetapi mata rohani kami berkata. Semakin hari banyak jiwa dimenangkan melalui pelayanan kami Bapa. Di tempat ini Tuhan. Berkati pelayanan gereja kami. Baik itu secara online, secara onsite, doa pagi, bahkan juga doa setiap hari Sabtu komsel. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus.
Tuhan memberkati Bapa, sehingga semakin hari kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami semakin mengerti apa keinginan Tuhan dalam kehidupan kami Bapa, melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan, yang mungkin hari ini karena tugas mereka di luar kota, karena urusan keluarga, mereka nggak sempat hadir bersama kami. Sertai mereka dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan kesegaran. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih. Satu hati kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Berkati bangsa kami. Presiden kami Pak Joko Widodo bersama wakil dan para jajarannya Tuhan berkati. Para kepala daerah Tuhan berkati. Setiap perangkat negara yang ada, TNI Polri Tuhan berkati Bapak. Tuhan sertai lembaga yudisial Tuhan berkati Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Lembaga yudikatif, eksekutif Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Lembaga legislatif Kamu memberkati Bapak. Berkati pembangunan yang ada di bangsa kami Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan, akan diadakan pemilihan umum serentak pilkada. Tuhan memberkati Bapak, sehingga semua berjalan dengan lancar. Terpilih pemimpin yang punya visi membawa kota di mana kami ada untuk semakin hari semakin maju. Bahkan kami berdoa juga bagi proses transisi dari kepemimpinan saat ini kepada presiden yang baru. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, semua proses berjalan dengan mulus, semua proses berjalan dengan baik Tuhan, dan tidak ada hambatan apapun yang berarti. Berkati kota kami Jakarta, Jabodetabek, Tuhan memberkati. Tuhan sertai dalam nama Tuhan Yesus. Kami ada di kota ini untuk menjadi terang Tuhan. Kami ada di kota ini untuk menjadi berkat Bapak. Terima kasih Bapak. Bagi pelayanan gereja kami rencana bulan September Tuhan. Kami akan melakukan pelayanan ke penjara. Di LP kelas 2A Karawang Tuhan memberkati. Sehingga Bapak setiap proses, setiap persiapan yang dilakukan, Engkau menyertai dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga pelayanan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak yang baik. Kami percaya Tuhan, sebentar kami akan pulang. Tapi ketika kami pulang, kami tidak akan sama lagi. Karena kami telah memegang teguh rema firman Tuhan dalam hati kami. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, angkat tangan di hadapan Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Sekaligus kita menutup ibadah kita di sore malam hari ini. Sebagaimana dalam Bilangan pada pasal yang ke-6 ayat 24-26 firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluarga kita. Diberkatilah setiap usaha bisnis pekerjaan. Diberkatilah studi. Diberkatilah masa depan kita. Diberkatilah apa yang menjadi doa pergumulan kita. Pulanglah dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Bersama orang percaya kita katakan bersama, amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dalam perubahan daerahku. Dan kiranya janganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa